Kita lanjut bahas Shingeki episode chapter 67. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan penampakan Yuachi dalam mode burung garuda raksasa kuno beserta dengan Aosue yang pada saat ini menunggangi seekor naga putih. Mereka berdua pun pada saat ini terbang untuk menuju ke sebuah tempat tertentu. Cerita kemudian berpindah ke ibu kota Chang'an. Pada saat ini terdengar suara seseorang sedang berpidato. Orang itu pun mengatakan, warga kota Chang'an yang terhormat, sejak kelahiran kembali Raja Agung dan para pengikutnya, dunia ini berada dalam kekacauan. Orang-orang percaya bahwa para era kebangkitan telah merajalela dan mengintimidasi rakyat sipil dengan mengatasnamakan mereka menjaga perdamaian dunia. Segala macam bantuan dan juga aturan yang mereka buat dalam buku panduan manual adalah sesuatu yang tidak manusiawi, karena hal itu telah merusak hak manusia, merusak hubungan, dan merusak ketentraman. Karena hal inilah, Kaisar tidak bisa lagi mentolerirnya. Hari ini juga, Kaisar mengumumkan bahwa ini adalah larangan darurat dan menjadikan kelompok era kebangkitan sebagai organisasi ilegal. Orang-orang di seluruh negeri ini tidak diperbolehkan berpartisipasi dengan mereka. Kata-kata ini diucapkan oleh guru daun ajaib pada semua warga kota Chang'an atas perintah dari Kaisar Tang Taizong supaya mereka semua menjauhi kelompok era kebangkitan. Namun pengumuman ini bukannya disambut dengan riang gembira, malah membuat orang-orang miskin saling berbisik satu sama lain. Kenapa tiba-tiba ada aturan seperti ini? Benar, padahal orang dari era kebangkitan itu baru saja menolongku dari kesusahan. Untung aku gak mati kelaparan di tengah-tengah perumahan komplek. Padahal ini kan ibu kota. Masa sampai ada orang komplek yang mati kelaparan? Kan hal itu janggal sekali. Iya, kenapa ini semua harus terjadi ya? Apa jadinya kita tanpa bantuan dari orang era kebangkitan itu? Kali ini, kedatangan guru daun ajaib dan para prajurit kerajaan. Mereka membawa peti besar yang di dalamnya ada kotak berisi kertas-kertas warna kuning. Guru daun pun mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalian harus melihat wajah asli dari orang-orang era kebangkitan. Mereka bukanlah dewa, dan mereka tidak akan bisa mengambil alih tugas dari para dewa. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang penuh manipulatif. Mereka juga orang-orang yang haus kekuasaan. Tolong serahkan mata kebangkitan yang ada di sekitar kalian, karena aku akan menghancurkannya. Hal ini dilakukan oleh guru daun ajaib sambil menunjuk semua orang menggunakan kipas bulu ketek dinosaurus. Dan kini, salah satu orang menyerahkan mata kebangkitan itu. Guru daun ajaib menyuruhnya menaruh di atas meja dan menuliskan nama di kertas kuning sebagai orang yang sudah menyerahkan mata kebangkitan ke pihak kerajaan. Jenderal jubah merah yang menunggang kuda pada saat ini dia mengatakan, Guru daun, yang kau lakukan ini adalah sebuah taruhan. Jika Raja Agung memenangkan pertarungan dan mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat marah dan tidak akan membiarkan kita bisa kabur dengan mudah. Dengan tegas guru daun menjawab perkataan dari Jenderal Jubah Merah. Jenderal, kau tidak perlu khawatir. Hal ini sudah aku pikirkan matang-matang dan aku akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan tindakan ini. Saat guru daun menoleh pada rakyat yang lain, mereka pada akhirnya berjalan dan menyerahkan mata kebangkitan, meskipun terlihat agak menyesal menyerahkan benda itu. Dengan tatapan mata yang serius, guru daun ajaib pun berkata, pikiran rakyat adalah sumber kekuatan dari Raja Agung yang ditangkap oleh mata kebangkitan dan kemudian ditransfer pada dirinya. Dengan melakukan penarikan mata kebangkitan ini, maka aku yakin hal ini dapat mengguncang kekuatan dari Raja Agung itu sendiri, dan dia tidak akan mendapatkan pasokan energi lagi. Cerita kemudian berpindah ke istana Raja Naga Laut Cina Timur, atau tepatnya istana milik bapak dari Aosue. Kali ini, sebuah petir besar menyambar-nyambar dengan keras ke tempat itu, dan tiba-tiba saja muncul teriakan dari seseorang. Semuanya terlihat sangat jelek, yang ternyata itu adalah teriakan dari Aosue yang sudah sampai di kerajaan ayahnya. Aosue pun terlihat sangat marah dan dia berteriak, aku hanya pergi sebentar meninggalkan kerajaan ini, namun sekarang aku kembali. Kenapa semuanya nampak buruk? Apa yang kau lakukan? Semua hal asli di tempat ini telah kau ubah. Seluruh keluarga besar dari klan naga telah berubah. Apa yang terjadi? Aobing, jelaskan padaku. Dengan tatapan mata yang marah, Aobing pun berkata, Aosue, ini adalah zaman baru, dan zaman ini tidak membutuhkan pengakuan yang tidak penting seperti itu. Kita harus meninggalkan era naga yang lama dan juga kuno.
Semuanya saat ini harus mengikuti perkembangan zaman dan menjadi era baru. Awalnya memang tidak mungkin, tapi pada saat ini kita semua ingin berada di zaman baru yang telah dibentuk oleh era kebangkitan Raja Agung. Di bawah langit yang gelap dengan banyak petir yang menyambar, Aosue yang mendengar penjelasan dari Aobing. Pada saat ini, Aosue pun sangat marah karena dirinya masih raja yang sah di tempat ini. Namun karena kepemimpinan sementara dari Aobing, malah dia mengacaukan tatanan dari klan naga. Aosue pun kali ini berkata di depan banyak naga, "Apa itu zaman baru? Apa itu kemajuan? Apa itu kebangkitan? Kalian semua benar-benar idiot. Kebodohan kalian ini hanya ingin membuatku tertawa sampai mati. Era kebangkitan hanyalah sekelompok orang yang ingin menahan kalian supaya tidak bisa berkembang dengan menyebarkan ancaman dengan slogan demi kebaikan dunia. Lihatlah diri kalian satu persatu. Apakah kalian tidak merasakan bahwa kalian telah dibatasi? Dan lihatlah pada orang-orang tua goblok itu. Bukankah mereka adalah para raja naga yang sangat dihormati? Namun mereka juga tidak menyadari bahwa diri mereka sendiri juga telah dipermainkan dan dijadikan budak oleh era kebangkitan. Goblok kalian ini asli, kalian semua goblok." Kata-kata ini diucapkan oleh Aosue dengan lantang di hadapan banyak naga yang pada saat ini telah tunduk dengan era kebangkitan setelah mereka ketakutan melihat kakek naga berhasil dihancurkan oleh Raja Agung di depan mata mereka. Aosue yang emosi pada para naga bodoh yang tunduk dengan era kebangkitan itu masih berteriak-teriak, "Kalian semua, dengan sikap kalian yang seperti ini, apakah kalian masih memenuhi syarat untuk disebut sebagai naga? Jangankan menyebut kalian itu naga, aku menyebut kalian sebagai anjing yang goblok saja masih terlalu bagus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Segala sesuatu di dalam klan kalian sendiri yang selama ini telah menjadi ciri khas dari bangsa naga telah dihancurkan orang dari luar yang ingin menjadikan kalian sebagai budaknya dan mengubah identitas kalian semua. Apakah kalian masih bisa disebut sebagai orang yang memiliki martabat?" Raja naga tua botak jelek pelontos pun mengatakan, "Aosue, kau telah bertindak terlalu jauh." Dan Raja naga tua rambut putih gondrong menimpali, "Bahkan jika kamu adalah pahlawan dari klan naga, kamu tidak bisa mengutuk dan memarahi orang seenakmu sendiri seperti ini." Mendapatkan ucapan seperti itu, Aosue pun pada saat ini semakin marah. "Goblok kalian, benar-benar goblok. Aku tidak tahan dengan kegoblokan kalian ini. Kalian sudah dipermainkan oleh era kebangkitan dan menjadi seperti ini. Karena aku masih peduli dengan bangsa nagaku, makanya aku kembali dan memarahi kalian semua. Karena perbuatan kalian ini telah membuat citra seorang naga menghilang dari dunia." Raja naga gendut kemudian mengatakan, "Apa-apaan kata-katamu itu, ha? Saat ini aku merasa bahwa kita masih seorang naga. Bagaimana hal itu bisa menghilang dari dunia?" Aobing pun lalu maju mendekati Aosue dan dia mengatakan, "Lupakan saja Aosue, apakah kamu datang dan mengumpulkan kita semua hanya untuk mengatakan hal-hal seperti ini dan menjelekkan Raja Agung? Itu tidak ada gunanya." Melihat sikap dari Aobing, kini Aosue mengatakan, "Aobing, nampaknya kau sangat menghormati Raja Agung itu. Apakah dirimu sekarang sudah menjadi budaknya? Dan apakah kau tidak tahu malu melakukan hal ini?" Dengan ekspresi marah, Aobing pun pada saat ini berkata pada Aosue, "Katakan apa yang kau mau, Aosue. Lihatlah fakta bahwa saat ini klan naga masih baik-baik saja. Dan aku merasakan hal ini lebih baik daripada sebelumnya." Aosue pun berkacak pinggang dan dia menjawab perkataan dari Aobing, "Hah? Bagus. Dari sisi mana kau melihat sesuatu yang bagus?" Raja naga tanduk kuning kemudian mengatakan, "Kita pada saat ini merasakan kedamaian dan juga ketertiban dari sebelumnya dan tidak ada yang berani melakukan apapun." Sedangkan Raja naga kumis hitam menimpali, "Hidup kita semua lebih sederhana karena apa yang kita makan setiap hari telah diatur oleh seseorang." Si naga kurus juga berkata, "Benar, kita tidak perlu berpikir keras dan menggunakan otak kita. Ini sangat nyaman." Tidak lama kemudian, Aosue pun memegang pedang Raja Naga milik kakaknya. Dia pun sudah sangat emosi karena tidak bisa membujuk para naga hanya dengan kata-kata. Kali ini, Aosue akan membujuk mereka semua dengan kekuatan. Dalam sekejap, Aosue mengarahkan pedang raja ke langit dan memunculkan sebuah energi bulat berwarna emas yang sangat besar. Kemudian Aosue berteriak, "Aku akan membunuh kalian semua." Dari cahaya itu pun mengeluarkan sambaran petir merah dalam jumlah yang sangat banyak.
Hal ini membuat Aobing menjadi ketakutan. Dirinya lalu berkata, "Aosway, apa yang kau lakukan?" Tidak lama kemudian, awan hitam di langit mulai berputar dan kini menjadi terbuka, kemudian muncul cahaya merah dari tempat itu. Aosway pun lalu berteriak, "Datanglah petir 9 dunia." Sebuah petir merah raksasa yang mengerikan pun menyambar tempat itu. Semua orang ketakutan dan mereka benar-benar panik. Kemudian berpikir apakah Aosway akan benar-benar membunuh mereka semua. Aobing yang juga terlihat sangat panik, dia pun berteriak, "Aosway, apa kau sudah gila dengan memanggil petir itu di dalam diskusi kita?" Aosway pun kini tersenyum dan mengatakan, "Hehehe, apa kau takut, Aobing? Hahaha, ini benar-benar lucu sekali. Hahaha." Karena sejatinya hal ini dilakukan oleh Aosway hanya untuk menakut-nakuti saja, dan dirinya tidak berniat untuk membunuh klannya sendiri. Karena dengan kata-kata mereka tidak bisa dibujuk, maka Aosway terpaksa menggunakan kekuatan. Aosway pun masih tertawa terbahak-bahak mengingat ketakutan mereka semua, dan kini Aosway mengatakan, "Hahaha, kalian benar-benar lucu sekali. Dasar klan naga yang malang. Bukan ding, klan anjing sialan. Kalian tidak perlu menyangkalnya lagi. Jika kalian naga asli, pasti tidak akan takut. Apakah kalian lupa kekuatan naga itu adalah petir dan kilat? Namun sekarang, bahkan kalian takut ketika melihat petir. Lupa, Kalian lupa jati diri naga adalah penguasa petir dan kilat. Bagaimana bisa seorang penguasa petir dan kilat menjadi takut dengan petir dan kilat itu sendiri? Kalian benar-benar bisa membuatku tertawa sampai mati." Seketika ekspresi dari Aobing menjadi jelek karena apa yang dikatakan oleh Aosway adalah benar. Sambil masih tertawa, pada saat ini Aosway mengatakan, "Bagaimana? Apakah kalian ingin mengatakan sesuatu padaku?" Orang-orang pun terdiam karena yang dikatakan oleh Aosway itu adalah fakta yang mereka lupakan selama ini. Dengan tatapan mata yang tajam dan nada yang serius, Aosway lalu mengatakan, "Dari lubuk hati kalian, saat ini kalian semua telah lupa jika kalian adalah seekor naga. Karena saat kalian menjadi seekor anjing, jati diri ras naga di dalam diri kalian telah menghilang." Semua raja naga pun terdiam dan tidak berkomentar apapun. Dan pada saat ini, Aosway pun terdiam sejenak. Kemudian saatnya calon istri dari Aosway yang berkata, "Karena sekarang Aoling mulai bicara. Semuanya tolong dengarkan aku. Aku saat ini adalah pimpinan dari klan naga yang diasingkan. Aku telah membantu para siswa dari Akademi Naga untuk melarikan diri dari kendali kalian semua. Tujuanku melakukan hal itu adalah untuk melindungi masa depan dan juga kelanjutan hidup dari ras naga, agar mereka semua tidak lupa bahwa jati diri mereka adalah seekor naga. Aku harap kalian semua mengerti dengan apa yang kulakukan." Setelah itu, Aosway melirik ke arah Yiwachi dan mengatakan, "Yiwachi, kau juga memiliki kesempatan untuk bicara. Silakan ucapkan sepatah kata." Sejenak Yiwachi menjadi cengok karena dirinya bingung akan mengatakan apa. Aosway kembali meliriknya dan mengatakan, "Hei, kenapa diam? Katakan saja apa yang ada di dalam hatimu." Mendengar ucapan itu, mata dari Yiwachi menjadi merah menyala dan dia kemudian berteriak dengan keras, "Raja Agung, dia adalah jabingan kelas kakap." Seketika Aoling membungkam mulut Yiwachi karena dia berkata kotor. Kini Aosway melihat pada mata kebangkitan dan mengatakan, "Apa kau mendengarnya, Raja Agung Jabingan? Bahkan anak-anak pun tahu jika kau itu adalah seorang jabingan dan kau harus sadar diri." Namun Aobing yang keras hati, dirinya masih mengatakan, "Aosway, hati kami telah teguh. Perilakumu pada saat ini telah melanggar panduan dari Raja Agung. Aku akan memberimu perintah untuk berhenti sampai di sini." Dengan tatapan mata yang tajam, Aosway pun mengatakan, "Aobing, Dewan Naga adalah tempat semua orang berbicara dan menyampaikan pendapat. Namun dirimu telah berani melarangku untuk berbicara." Di dalam ketegangan dari klan naga ini, tiba-tiba saja mata kebangkitan bereaksi. Dia mengeluarkan sebuah petir merah hitam. Matanya pun terbuka lebar dan kemudian menembakkan sesuatu ke langit hingga membuat langit mengeluarkan asap berwarna merah seperti kabut darah. Semua rakyat naga pun kaget dan mereka berkata, "Apa itu?" Mata kebangkitan tiba-tiba memperlihatkan sebuah gambar. Itu adalah kota tempat tinggal Raja Agung. Apakah sesuatu telah terjadi di sana?
Aosue pun menjawabnya, benar. Dan kini, di kota Chang'an mata kebangkitan juga memperlihatkan gambar yang sama. Semua orang pun berteriak, hei semuanya, kemarilah dan lihatlah itu. Era kebangkitan sedang bertarung. Siapa yang telah menantang mereka? Itu sepertinya adalah para monster yang jadi lawan mereka. Guru daun ajaib yang melihat hal ini kemudian dia berkata, bagus. Ini dia yang ditunggu. Sebuah tangan pada saat ini telah mengaktifkan energi tertentu berwarna hitam sehingga bisa mengendalikan mata kebangkitan di seluruh dunia untuk memperlihatkan situasi saat ini. Karena itu ternyata dilakukan oleh Buddha alis kuning. Sambil tertawa dia mengendalikan energi hitam itu dan mengatakan, hahaha, kemampuan roh yang sama ini pada akhirnya bisa sangat berguna. Biarkan aku menjadi reporter untuk mengirimkan situasi di tempat ini ke seluruh dunia. Dengan energi hitam yang dia kendalikan pada akhirnya, Buddha alis kuning mampu mengendalikan mata kebangkitan untuk menyiarkan berita terkini. Bahkan di kota kekaisaran Raja Tang Taisong juga melihat siaran live streaming ini. Orang-orang di seluruh penjuru negeri Wakanda dibuat heboh karena pada saat ini TV analog telah dicabut dan digantikan oleh TV digital era kebangkitan yang tiba-tiba menyiarkan siaran langsung dari kota pemerintahan Raja Agung. Para petani dan semua orang pekerja pun berhenti hanya untuk melihat siaran langsung yang disiarkan hari ini. Karena kondisi di tempat Raja Agung pada saat ini telah benar-benar kacau. Pertempuran telah pecah dan bola hitam raksasa berkumpul untuk melindungi bola hitam yang telah dimasuki oleh Raja Agung. Karena pada saat ini, bentuk bola itu sendiri sudah tidak bulat. Hal ini terjadi karena di dalam bola hitam tersebut ada tubuh Bailang yang ditempati oleh Raja Agung terpantul ke segala arah, yang merupakan imbas dari pertarungan jiwa Bailang dan juga jiwa Raja Agung di dalam tubuh fisik itu sendiri. Cerita kemudian berpindah ke ruang dimensi di dalam tubuh Bailang. Di sana terlihat sebuah ledakan yang sangat besar. Tubuh Raja Agung pun terlempar cukup jauh dan dia pada saat ini telah jatuh tersungkur dan tidak bangun lagi. Hal ini terjadi karena serangan dari Bailang. Karena tidak mau membiarkan Raja Agung bebas begitu saja, Bailang pun melompat dan dirinya pada saat ini berdiri di hadapan dari Raja Agung dengan tatapan mata yang tajam serta tubuh yang siap melakukan pertarungan dalam mode tubuh serigala naga apinya. Raja Agung masih belum bangun. Dia masih rebahan karena serangan kuat dari Bailang. Hal ini sampai membuat Raja Agung terbatuk-batuk. Dia lalu mengatakan, hehe, Bailang, hehehe, gitu dong. Darah dari Raja Agung pun mulai keluar dan mengalir dengan deras. Namun Bailang masih waspada dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena pada saat ini, tangan dari Raja Agung sudah penuh darah. Dirinya mencoba untuk bangun sambil berkata, Bailang, aku selalu bertanya-tanya kenapa aku memiliki hubungan seperti ini denganmu. Dan bagaimana kamu bisa layak untukku. Melihatnya saat ini, potensimu berkembang di dalam pertempuran ini dan menjadi makhluk yang bisa mengancamku. Kamu luar biasa dan tidak bisa aku remehkan. Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung melakukan teknik penyembuhan tingkat dewa. Dalam sekejap, darahnya menghilang dan lukanya pun sembuh. Sambil menyembuhkan luka di perutnya, Raja Agung kini menatap Bailang dengan kemarahan dan dia berkata, kekuatan spiritualku masih di atas dirimu dan kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Bahkan jika dirimu bekerja keras sebanyak 1000 kali pun, hasilnya akan tetap sama. Namun Bailang yang tidak takut dengan Raja Agung pun menjawabnya, jika itu terjadi maka aku akan terus berjuang sampai aku berhasil. Raja Agung yang marah, dirinya memasang kuda-kuda lalu mengatakan, Bailang, aku pikir kau hanyalah penghalang kecil. Ternyata kamu adalah tantangan terbesarku. Tidak lama setelah itu bebatuan di tempat ini pun retak dan melayang ke udara. Semuanya mengambang karena kekuatan Raja Agung. Dirinya membentangkan tangan dan mengeluarkan energi petir merah hitam sambil berkata, baiklah, aku terima tantanganmu Bailang. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu sebagai lawanku. Bailang pun memasang kuda-kuda sebagai tanda siap melakukan pertarungan. Dengan raut wajah kemarahan dan mengerahkan kekuatan, Raja Agung menatap bengis pada Bailang sambil mengatakan, sekarang masuklah ke dalam lautan kesadaranku yang lebih dalam. Bailang pun terlihat kaget dan dia mengatakan, apa ini? Karena tiba-tiba saja tanah bebatuan yang dia pijak mulai bergerak dan kemudian mulai membentuk sebuah tangan batu yang kemudian mencengkeram tubuh Bailang dengan keras. Hal ini membuat Bailang menjadi sangat panik dengan adanya serangan ini, yang pada akhirnya beberapa tangan batu telah terbentuk dan mengurung Bailang di dalamnya.
Bailang pun dihimpit dengan sangat keras. Namun dia masih tidak mau menyerah. Tanduk Bailang pun mengeluarkan cahaya dari api naganya. Dan akhirnya, bam! Tangan batu yang mengurung dirinya pun hancur lebur. Bailang berhasil meloloskan diri dari tangan batu itu. Dan dia pada saat ini akan kembali melawan Raja Agung sambil mengatakan, trik apa ini? Namun tiba-tiba saja, tatapan mata dari Bailang terlihat sangat kaget. Setelah itu, dia melihat sesuatu di tempat ini. Karena ternyata, sekarang dalam ruang dimensi ini telah dipenuhi oleh buku-buku raksasa berwarna abu-abu yang sangat banyak. Dan Bailang berdiri pada salah satu buku tersebut sambil kebingungan dan mengatakan, apa ini sebenarnya? Dalam posisi yang masih dalam keadaan waspada dan siap melakukan pertarungan, Bailang pun mengamati situasi di tempat ini untuk sejenak. Dirinya kemudian berkata dalam hati, Raja Agung, tadi dia berkata bahwa ini adalah kesadaran yang lebih dalam. Berarti buku-buku ini adalah gambaran dari isi pikiran Raja Agung. Dan aku telah dibawa masuk ke dalamnya. Sebelumnya aku juga berada di tempat ini adalah karena kekuatan dari dunia batin Raja Agung. Apakah dia akan mengajakku bertarung di tempat ini? Tidak lama kemudian, Bailang melihat Raja Agung yang sedang duduk di atas buku raksasa. Ternyata dia pada saat ini sedang membaca sebuah buku tertentu. Bailang pun terlihat geram dan dirinya mengatakan, ayo lakukan. Namun Raja Agung tidak merespon teriakan dari Bailang. Dirinya masih asik membaca buku dan kemudian Raja Agung pun bergumam, memesan. Itu benar, ini adalah pesanan. Raja Agung kini terlihat sangat serius membaca buku di tangannya. Dia lalu berkata dengan lirih, ini sangat penting. Semuanya, seperti diriku, dapat menekan satu set keadaan yang berjalan berurutan. Setiap masalah akan diselesaikan. Bailang pun semakin bingung dengan apa yang dilakukan oleh Raja Agung itu. Dia pun dengan segera melesat dan mendekati Raja Agung dari arah belakang. Namun Raja Agung itu tidak mempedulikan kedatangan dari Bailang. Dan dia masih fokus membaca buku yang ada di tangannya sambil bergumam, mengapa? Mengapa ini terjadi? Pasti ada yang salah. Bailang melihat Raja Agung dari arah samping. Namun sang raja tetap tidak mempedulikan Bailang. Dia pun masih bergumam sendirian. Mengapa dunia ini selalu bergerak menuju kekacauan? Aku merapikan sebuah kamar. Namun setelah itu, beberapa saat kemudian kembali berantakan. Apa ini tidak akan pernah menjadi sebaliknya? Selalu saja terjadi kekacauan. Kenapa? Kenapa dunia ini selalu begitu? Pada saat Raja Agung sudah pusing, tiba-tiba saja buku-buku raksasa itu pun terbuka dengan sendirinya, dibarengi dengan perkataan dari Raja Agung. Apakah ketidakaturan ini adalah dasar dari alam semesta? Habis caraku untuk merapikannya. Bailang semakin bingung dan panik dengan apa yang terjadi sebenarnya. Sedangkan buku-buku itu masih terus terbuka secara sendirinya dan berganti-ganti halaman secara otomatis. Kemudian Raja Agung mengatakan, dunia ini sudah kebingungan. Semuanya telah lepas kendali. Aku tidak menduganya. Sungguh tidak terduga. Kenapa dunia ini sangat menakutkan, di mana pada saat ini kertas-kertas dari dalam buku itu berhamburan dan mereka berterbangan kemana-mana. Raja Agung pun menghentikan membacanya. Dia kemudian berjongkok sambil mengomel. Tidak, ketidakteraturan bukanlah hal yang mendasar, dan teraturlah yang seharusnya menjadi dasar dunia ini. Pesan ini selama itu ada di tanganku. Semuanya terserah diriku untuk mempertahankannya. Aku telah menjadi orang penting di dunia ini. Dan itu sangatlah penting. Sebuah gunung, itu adalah batu. Dan lautan, itu adalah air. Aku penting bagi dunia ini, karena aku adalah Raja Agung. Aku adalah pemerintah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan sebuah ketertiban dunia yang kacau ini. Lihatlah, aku pasti bisa. Raja Agung kemudian menunjuk sebuah kertas yang ada di depannya. Dan dia pada saat ini berkata, bilangan bulat, 4, 5, 9. Tiba-tiba saja, raut dari wajah Raja Agung pun berubah. Dia pun mengatakan, apa? Kenapa tidak bilangan bulat? Kenapa? Kenapa angka ini tidak sesuai yang aku inginkan? Sialan, dunia ini tidak memberiku nilai yang sesuai. Benar-benar sangat tidak tahu malu. Hal itu dikatakan oleh Raja Agung sambil menangis seperti bocah. Karena dia tidak pernah mendapatkan apapun yang dia minta pada dunia. Bahkan ketika dirinya pada saat ini meminta bilangan bulat, di dalam lembaran kertas itu tetap saja tidak mendapatkan angka dan juga nilai yang sesuai. Bailang pun pada saat ini berdiri di belakang Raja Agung sambil menatap orang itu dengan serius. Yang pada saat ini sang Raja Agung sendiri masih menangis. Dia mengatakan,
Apakah aku telah salah menghitung? 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9. Kenapa bukan bilangan bulat? Semuanya kacau. Ini adalah kebingungan. Karena tidak tahan dengan Raja Agung itu, pada saat ini Bailang mulai berbicara. Hei, kau harus tahu bahwa ikan akan selalu berenang di dalam air. Dan mereka tidak akan berhenti hanya pada satu tempat. Mereka akan terus bergerak sepanjang waktu. Mendengar ucapan dari Bailang itu, Raja Agung berhenti menangis. Dia pun berdiri lalu mengatakan, apa maksud dari perkataanmu? Bailang pun mulai menjelaskan pada Raja Agung yang merasa dirinya pintar. Namun sebenarnya dia adalah si bodoh yang berambisi menggapai bulan hanya dengan menggunakan sebuah tangga. Raja Agung, selama ini aku tidak selalu berhasil menangkap ikan. Tapi jika aku berhasil menangkapnya, aku akan merasakan sebuah kesenangan. Jika ikan itu muncul di tempat yang sama setiap saat, dan aku berhasil menangkapnya setiap saat, itu pasti tidak akan membuatku merasakan kesenangan lagi. Karena aku tidak merasakan kesulitan dan juga perjuangan. Dan aku rasa kekacauan itu kadang-kadang diperlukan, dan itu tidak terlalu buruk. Mendengar ucapan dari Bailang, tatapan mata dari Raja Agung tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Dia pun berbalik dan kemudian mencekik leher Bailang dengan sangat keras dan penuh kemarahan. Hal ini membuat Bailang kaget dan merasa sakit di lehernya. Sambil melakukan cekikan itu, Raja Agung pun berkata, ikan macam apa yang kau tangkap? Semua itu tidak bisa dibandingkan dengan hatiku untuk dunia ini. Bailang semakin terlihat kesakitan, dan tiba-tiba saja terlihat sesuatu berwarna coklat mulai robek. Yang ternyata itu adalah wajah dari Raja Agung yang pada saat ini mulai hancur sebelah dan akan kembali ke wujud hitam gelapnya dengan mata merah menyala. Wajah Raja Agung menunjukkan kemarahan dan dia mengatakan, bilangan bulat adalah urutan hal-hal yang tepat, dan itu adalah surga yang nyata. Dunia yang kacau ini harus dihancurkan. Hancurkan, semua harus dihancurkan. Jadi menurut keinginan dari Raja Agung, dunia harus teratur seperti bilangan bulat. Setelah angka 0, harusnya angka 1, dan setelah angka 1, harusnya angka 2. Namun Raja Agung tidak sadar bahwa angka itu tidak hanya berhenti di angka 9, karena setelah itu akan ada angka 10, yang merupakan susunan dari angka 1 dan 0. Setelah itu ada angka 11, 12, 13, dan juga yang lainnya. Di mana artinya dunia ini terus berjalan seperti hitungan angka, dan semakin besar angkanya, maka susunan angka itu sendiri akan semakin tidak beraturan, namun tetap menunjukkan sesuatu yang urut. Dan menurut Raja Agung, keadaan ini tidak bisa diterima oleh pikiran dari Raja Agung yang membuatnya menjadi seperti ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Agung akan benar-benar menghancurkan dunia ini? Karena menurutnya, dunia sudah tidak bisa diatur lagi. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.